Akhirnya, pengemis itu sampai di rumah Pak Herman. Pada saat berbincang-bincang soal kecelakaan, pengemis tadi melihat foto yang mirip dengan foto yang dipasang di kantornya dahulu pada saat ia masih sukses menjadi pengusaha tekstil. Foto yang tergantung di dinding rumah Ibu Nurita seperti foto keluarganya. Ada di foto itu dirinya dengan adiknya Nurita. Waktu itu mereka masih kanak-kanak. Pak, kok bengong? Ayo diminum. Lihat Pak, terima kasih. Nama Bapak siapa? Maaf, nama saya Wahyudi, Bu. Oh, seperti nama kakak saya. Kalau kakak saya namanya Muhammad Wahyudi. Kata Ibu Umi Nurita. Pengemis diam dan berpikir. Jangan-jangan yang ada di depannya adalah adiknya yang 50 tahun lalu berpisah dengan dirinya. Adiknya berpisah lantaran ada bencana gunung meletus disertai banjir bandang yang meluluh lantakkan desanya. Ibu dan ayahnya jadi korban keganasan letusan gunung berapi dan banjir bandang. Sedangkan dirinya dan adiknya Umi Nurita terpisah, tidak tahu di mana berada. Pak, boleh saya bertanya? Foto yang tergantung itu, fotonya siapa? Oh, itu foto keluarga istri saya saat ia masih kecil. Boleh saya melihatnya lebih dekat? Boleh, boleh. Kata Pak Herman sambil jalan untuk mengambil foto untuk diserahkan ke Pak Wahyudi. Ini Pak Yudi. Kata Pak Herman. Setelah mengamati sejenak, mata Pak Wahyudi berlinang air mata. Ada apa dengan foto itu, Pak? Saya teringat adik saya, Pak. Memangnya Pak Wahyudi punya keluarga atau adik? Iya, Pak, namanya Dewi Umi Nurita. Saya sering panggil Dewi waktu itu. Pada saat Bapak Wahyudi menceritakan tentang keluarganya, Ibu Nurita dengar. Dan dia juga merasa bahwa mempunyai kakak bernama Muhammad Wahyudi. Cuma kabar terakhir yang ia dengar, kakaknya jadi pengusaha garmen. Karena kesibukannya, belum sempat bertemu. Selain kesibukan, mereka terpisah oleh jarak yang jauh. Terakhir kalinya, kabar yang ia terima, ia sedang berlibur ke Candi Borobudur. Pernah mengirimkan foto dirinya. Saat itu, kakaknya menceritakan kondisi rumah tangganya bahwa istrinya minta cerai lantaran usahanya bangkrut. Perusahaan mengalami kebangkrutan akibat ulah istrinya. Sejak itulah tidak tahu kabar beritanya. Akhirnya Ibu Nurita berusaha nimbrung atau ikut membahas tentang foto itu. Pak Yudi, sepertinya kisah Bapak ada kemiripan dengan kisah saya. Bentar, saya tanya. Kata Ibu Umi Nurita sambil mendekati arah Pak Wahyudi. Nama Bapak lengkapnya siapa? Nama lengkap saya Muhammad Wahyudi, Bu. Adik Bapak namanya siapa? Namanya Dewi Umi Nurita. Biasa saya panggil Dewi. Saya berpisah 45 tahun yang lalu. Dengan air mata berlinang Pak Wahyudi bercerita. Berarti pengemis ini abangku, Pak. Ya Allah, kamu abangku. Kamu Muhammad Wahyudi, abangku, Pak. Sambil merangkul Pak Wahyudi menangis sejadi-jadinya. Novi, Ujan, Nisa, dan teman-teman lainnya tidak tahu apa yang terjadi di ruang tamu. Akhirnya teman-teman Novi nengok ke ruang tamu, ingin mengerti apa yang sesungguhnya terjadi. Ada apa mamamu dan pengemis itu, Vi? Tidak tahu. Kayaknya aneh deh. Biar aku ke sana. Kalian di sini dulu biar saya cari tahu. Ada apa? Novi turun dari lantai 2 di rumahnya menuju ruang tamu di lantai 1.
Ada apa, Pak? Mama. Itu pengemis tadi, bernama Bapak Muhammad Wahyudi. Memangnya kenapa? Itu Pak Muhammad Wahyudi ternyata kakak mamamu, yang sudah berpisah 45 tahun yang lalu. Oh, kok bisa? Ya itu tadi yang dibahas antara mamamu dengan Pak Wahyudi. Novi bingung melihat antara mamanya dengan pengemis yang menurut papanya bernama Muhammad Wahyudi. Keduanya beranggulan sambil menangis haru atas pertemuan itu. Setelah melepas rindu dan yakin kalau keduanya kakak beradik, Ibu Nurita duduk mendekat Pak Hirman dan berkata, Novi, ambilkan minum mama dan ambil roti di almari buat Pak Demo. Baik, Mah. Setelah itu, Ibu Umi Nurita bertanya lagi ke Bapak Wahyudi, kakaknya. Kak, terus keluargamu sekarang di mana? Dan bagaimana kakak bisa seperti ini? Sehabis minum air putih, Pak Wahyudi berkisah bahwa 20 tahun yang lalu, ia menandatangani cek kontan beberapa lembar. Cek itu diserahkan ke istrinya, dan cek itu rencana akan digunakan untuk membayar bahan baku tekstil, chemical, dan biaya operasional pabrik. Pada saat itu aku ada seminar dan kunjungan ke luar negeri. Saya tidak berpikir buruk kepada istriku. Ternyata oleh istriku cek itu, dananya dipakai untuk foya-foya bersama pejabat. Akhirnya, dana dalam rekening itu habis, dan cek yang saya serahkan ke istriku diberikan ke supplier kosong. Tidak ada dananya. Sewaktu saya pulang dari luar negeri, saya dipenjara dengan dalih penipuan. Saat itulah perusahaan mulai bangkrut. Pada saat perusahaan sedang kacau, istriku minta cerai. Oh, gitu ceritanya. Terus anakmu yang dulu terakhir kakak ajak ke Candi Borobudur itu gimana? Dan di mana sekarang? Anak itu terakhir kalinya diasuh oleh bibinya, Ibu Wijiningsih namanya. Mamanya Eka meninggal saat dia umur 9 tahun. Waktu itu dia duduk di kelas 4 SD. Dan 2 tahun kemudian bibinya Wijiningsih meninggal dunia. Sedangkan papa tirinya masuk penjara karena korupsi. Waktu saya di penjara saya tidak tahu siapa yang mengasuh Eka sampai saat ini. Sekarang jadi pengemis lantaran sudah tidak ada lagi aset yang tersisa. Semuanya disita bank dan dijual mantan istriku. Entah dipakai untuk keperluan apa, saya juga tidak tahu. Kan kakak punya keahlian jadi pengusaha. Kenapa mau jadi pengemis? Tidak tahu aku, Dik. Yang jelas aku ingin menemukan anakku, Eka Hairun Nisa, dengan cara mengemis. Kakak berharap bisa bertemu anak itu. Lah, memangnya kakak tahu siapa yang mengasuh dia? Dan di mana sekarang Eka tinggal? Sewaktu aku berkunjung ke rumah bibinya, dan sudah almarhum ada tetangganya yang bilang Eka Hairun Nisa diasuh oleh seseorang yang berasal dari kota Pekanbaru, namanya Bapak Freddy, dan istrinya Behana. Cuma mereka tidak tahu alamatnya. Waktu Eka masih kecil, kakak mengajarkan kepada Eka supaya menyantuni orang miskin. Sebab di harta orang kaya di situ ada hak orang miskin. Sewaktu dia umur 1,5 tahun, tiap hari dia selalu minta uang jajan ke kakak. Ia sangat aneh uang jajan yang ia minta ke ayahnya. Bukannya untuk jajan, melainkan diberikan kepada orang miskin. Kakak berharap anak itu masih berperilaku seperti itu. Kakak dari Jawa ke Pekanbaru tanpa bekal apa-apa. Dengan menjadi pengemis di jalan raya, berharap anak itu datang menghampiriku, Dik. Terus gimana kakak bisa tahu kalau itu anakmu? Kata tetangga, bibinya, yang sudah almarhum, saat Eka dibawa ke Pekanbaru, dia dibawain foto-foto ayahnya, fotoku, dan foto-foto Eka saat masih kecil, dan foto waktu dia jalan-jalan ke Borobudur. Kakak berharap anak itu masih menyimpannya. Oh ya, aku ingat. Kakak kan pernah kirim foto kakak bersama Eka ke aku. Bentar, Umi cari di album foto. Saat Ibu Nurita membawa album berisi foto-foto, ada satu foto yang memuat foto Pak Wahyudi yang sedang menggendong Eka Hairun Nisa. Lah, ini dia. Fotonya ketemu. Ini kan kak fotonya. Oh ya, ya ini fotonya.
Saat keluarga Novi mengamati foto dalam album, Nisa ikut memperhatikan perbincangan mereka. Bahkan Nisa tadi mendengar perbincangan tentang anaknya Pak Wahyudi yang bernama Eka Khairunisa. Nama itu kan nama lengkapku. Jangan-jangan aku yang dimaksud. Pikir Nisa, mulai gundah yang lebih membuat hati Nisa dak-dikduk gemetaran. Jangan-jangan pengemis itu ayahku. Nisa gelisah, keringat dingin keluar, kayak mau pingsan rasanya. Teman-teman, turunlah. Kenalkan, ternyata Pak Wahyudi Pak Deku, kakak mamaku. Hujan dan teman-teman turun dari lantai 2 menuju ruang tamu. Kecuali Nisa, ia menangis di atas sendirian. Nisa sudah mendapat kepastian pengemis itu adalah ayahnya. Kepastian itu diperoleh dari perbincangan antara Ibu Umi Nurita, Pak Hirman, dan Bapak Muhammad Wahyudi. Keyakinan itu bertambah karena adanya foto dalam album Umi Nurita sama persis dengan foto yang ada pada album di rumahnya. Di HP Nisa juga ada foto persis pada album Bu Umi Nurita. Itu berarti Eka Khairunisa yang disebut-sebut pengemis tadi adalah dirinya. Kenapa Nisa menangis? Turunlah, kita ke sekolah lagi. Novi, itu ayahku, itu ayah kandungku. Hah, apa? Apa? Ayahmu. Berikan HP-ku pada mamahmu, perlihatkan foto ini. Ini foto kecilku bersama ayah, pengemis yang menolong mamamu. Nisa menangis jadi-jadinya. Mama, lihat foto Nisa ini, mah. Sambil turun membawa HP yang ada foto Nisa bersama ayahnya di waktu kecil. Ibu Umi Nurita, Pak Hirman, Novi, dan Pak Muhammad Wahyudi membandingkan foto di HP dengan yang di album foto Bu Nurita sama persis. Pecahlah tangis Bu Umi Nurita, Bapak Muhammad Wahyudi, dan Nisa saat itu. Nisa tidak sanggup turun tangga untuk sembah sujud ke ayah kandungnya yang selama ini dirindukan. Nisa merasa bersalah. Pengemis yang selama ini ia temui ternyata ayahnya. Pak Wahyudi pun tak sanggup naik tangga menemui Nisa lantaran haru mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan dirinya dengan adik dan anak satu-satunya. Akhirnya Pak Hirman naik ke lantai 2 menuntun Nisa untuk dipertemukan dengan ayahnya di ruang tamu. Meskipun dalam keadaan lemas, Nisa masih sanggup menapaki tangga sampai lantai 1 menuju ruang tamu. Ayah, maafkan aku, ayah. Nangis beraung-raung sambil merangkul Bapak Muhammad Wahyudi. Maafkan ayah, karena ayah telah melantarkan Nisa. Nisa? Novi minta maaf. Ternyata Nisa kakak Novi. Selama ini Novi selalu menghina Nisa. Sambil berlangkulan bertiga, yakni Nisa, Novi, dan Bapak Wahyudi. Suasana sangat haru. Teman-teman Novi satu kelas yang sedang menyenguk Ibu Umi Nurita yang sedang sakit ikut serta menangis. Selanjutnya, Novi, Nisa, Ujan, dan teman yang lain sangat kompak di sekolah. Meskipun Nisa telah menemukan ayah kandungnya,
Nisa tetap hormat dan sayang dengan bapak dan ibu angkatnya, Bapak Freddy dan Ibu Hana. Sedangkan ayah kandung Nisa, Pak Muhammad Wahyudi, ternyata masih mempunyai simpanan apartemen di Bogor yang dirahasiakan karena akan diperuntukkan untuk Nisa jika sudah dewasa kelak.